Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya memberikan muqaddimah saja sebentar menunggu Tengku Masrur. Memang hadir beliau hadir. Maka mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah hidupkan kita. Allazi ahyana ba'da ma amatana. Allah telah hidupkan kita setelah matikan kita. Dan ini tidak mudah bagi kita. Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Jadi Allah berkehendak ingin matikan kita sementara dan hidupkan kita sementara. Iradah Allah, maka bab sifat 20 wujud qidam baqa ila akhirih. Allah iradah, wa idza arada, apabila Allah berkehendak, ya, wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hiduplah, matilah. Ini Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah hantarkan kita ya, menjadi umat-umat yang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah hantarkan kita menjadi manusia-manusia yang taat, yang patuh kepada syariat Allah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kondisi kita dalam kondisi pandemi seperti ini, memang untuk Banda Aceh dan Aceh sangat memprihatinkan. Ya, musibah ini belum berakhir. Allah terus menguji kita untuk bersabar, berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting di sini adalah ada usaha, ada ikhtiar. Karena memang Allah memerintahkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah punya masyiah, Allah punya iradah, berkehendak. Allah berkehendak menguji bangsa ini, menguji umat ini. Seperti yang dibacakan oleh Tengku Masrur Aidi kemarin khutbah Jumat. Allah menguji dengan sedikit. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Sedikit takut, risau, resah, gundah. Nyo thang uronyo kalun. Nyo ka batuk-batuk bacut.
nyo tenggorokan, nyo kademam bacut, gujo oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ju', sedikit rasa lapar. Bahkan tidak hanya lapar, kekurangan rezeki, mekat kuring lagut, wa naqsim minal amwali wal anfus, bahkan di antara kita kagecok lele Allah tidro. Mohon kepada jamaah jika melihat Tengku Masrur hadir langsung bisa ke mimbar. Jiwa gecok, kagecok saudara getanyo, kagecok guru getanyo, kagecok para tokoh getanyo, bahkan dokter. Wathamarat, perkebunan tanaman hasil padi berkurang. Wabashiris sabirin, maka sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang sabar itu apabila kena musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang sabar bukan berarti sabar du di rumah hana menggerak ali saho, ka berserah kepada Allah. Sabar itu usaha, ikhtiar, usaha untuk mencegah, selalu menggunakan masker. Menggunakan masker, menjaga jarak, membatasi. Jangan nyeleneh, jangan meremehkan. Hanam pule mesalaman hanjut li. Kalau sudah ada keraguan-raguan, syak, sudah ada keresahan, sudah ada rasa ketidaknyamanan, maka sudah wajib usaha mencegah. La dirara, la darara, wa la dirara. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seorang mukmin ini untuk melakukan sesuatu yang beresiko bahaya bagi dirinya dan beresiko bahaya kepada diri orang lain. Apalagi dalam kondisi begini, tidak boleh kita tidak sehat, kita ke masjid kemudian kita batuk, kita bersin, merepotkan orang lain, membuat orang lain risau, susah. La darara wa la dirara. Itu. Oh makruh. Memang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang bagi seseorang laki-laki untuk menutup fahu, wajahnya, menutup mulutnya, hidungnya ketika salat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula, seseorang ya untuk menutup wajahnya, mulutnya, hidungnya ketika dia salat. Hadis ini oleh a'immah, oleh ulama-ulama fikih beristimbat bahwa makruh menutup wajah dengan masker dalam salat. Tetapi apabila ada illat hukumnya ada, bahwa ada pandemi harus dinyatakan oleh ahli medis. Bete apagah gronyo ka pandeminyo. Nyo ka covid hanjut ayo pegah kon ahli katanya. Tetapi adalah dalam hal ini dokter dan pemerintah yang ahli bahwa sedang pandemi. Maka ketika terjadi pandemi, hukum fikihnya berubah.
berubah. Al-karahatu tazulu. Makruh itu hilang. Karena ada pentingnya kemaslahatan yang harus dicapai. Apa kemaslahatannya? Yaitu keselamatan daripada resiko. Dalam kaidah fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Siapa bilang salaman itu bukan kemaslahatan? Tetapi mencegah daripada resiko itu lebih wajib daripada mencapai sebuah keselamatan. Bahkan kalau ahli sudah mengeluarkan pendapat, bahkan ulama sudah mengeluarkan fatwa hukumnya, apabila disepakati, dirasakan perlu, dirasakan berhajat, karena tadi al-karahatu tazulu bil hajah, karena ada hajat, makruh itu hilang menjadi boleh. Saf dijarang-jarangkan. Seperti kemarin narasumber kita oleh Prof. Aliasa Abu Bakar, kita jarangkan 1/2 meter per orang, 1 meter seorang. Kalau sudah perlu lil hajah. Bahkan kalau sudah beresiko sangat tinggi, kita sholat di rumah, nggak berjamaah di masjid. Tapi talaki Allah kebenan, tetap kita bisa melaksanakan jamaah dengan yang baik. Jadi usaha mencegah ini yang dianjurkan oleh pemerintah, yang dianjurkan oleh para ulama, kon main-main. Usaha pencegahan ini bukan main-main. Ada dasar syariatnya, dasar hukumnya. Getanya tajak ulhuk semawe. Ngon moto dro, moto lagak, tame keluarga bamandum. Kan mangat tapi jejet masjid. Setiap masjid kita bisa berhenti solat jamaah zuhur, solat jamaah asar. Tetapi syariat, khususnya dalam mazhab Asy-Syafi'i, fadilahnya bukan berbanyak-banyak berjamaah, bukan berbanyak-banyak melaksanakan salat, bukan berbanyak-banyak berhenti kita di masjid. Fadilahnya adalah melakukan jamak kasar. Ibang lihu piuh laju di pedada, piuh. Dari kita dari Biren balik kemari, atau dari Luk Semawe, balibang lehu, palibang di pedada, solat terus zuhur, jamak kasar. Itu fadilahnya. Bukan berbanyak-banyak rakaat. Tetapi dilihat dari segi kemaslahatan, dilihat dari segi kenyamanan hati, dilihat dari logika yang sehat adalah kita berhenti di setiap masjid, solat jamaah zuhur, solat jamaah asar. Tapi fadilahnya kita dari Luhuk Semawe kita sudah jamak kasar, maka sampai ke sini jam 6 sore kita sudah selesai, terbebas dari kewajiban. Kenapa demikian? Hadis ayatnya bagaimana? Ayatnya perintah mengkasar salat, menjamak salat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kamu risau, apabila kamu takut beresiko diserang oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Quraisy, maka fala junaha alaikum, tidak mengapa bagimu untuk qasar salat dan jamak salat. Ilat hukumnya dalam syariah adalah takut. Maka tanya ini hana takut. Apa yang kita takuti kita dari Luk Semawe pulang ke sini? Apa ada kita diserang? Apa ada perang? Kan sudah enggak ada perang.
Tetapi mujtahid tidak berfikir demikian. Yang dia fikir lebih jauh dari itu, resiko-resiko gempa, resiko banjir, resiko serangan binatang buas, resiko bencana, resiko perampokan, resiko jangan-jangan kita tidak sehat di jalan. Banyak kemungkinan-kemungkinan. Maka ijtihad daripada imam mazhab menjamak dan qasar salat itu adalah lebih diutamakan daripada kita salat 4 rakaat zuhur kemudian sampai ke Selimum melaksanakan salat asar 4 rakaat jam 5 atau setengah 6 baru sampai ke Ulai Karing. Begitu. Nah, di sinilah letak darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah sebuah kemungkinan resiko-resiko dalam perjalanan itu lebih diutamakan. Walaupun dalam kondisi negeri ini negeri dalam aman. Karena kita tidak tahu di jalanan, tahu-tahu kamu kali buat kaya raya, karebah buat kaya raya. Jadi segohlam di selawah itu rebah bak kaya raya kawai gepikir oleh imam mazhab. Ya, kita bukan mujtahid, kita tabi'. Maka usaha untuk mencegah itu adalah harus dilakukan. Karena Allah tidak merubah kondisi kita ini. Walaupun Allah punya iradah, Allah bisa laksanakan. Fi'lul mumkinat itu adalah wajib. Maka dalam aqidah itu kan al-i'tiqadu wa tasdiq bil qalb wa nutqu bil lisan wal amal bil jawarih. Itu definisi daripada tauhid. Al-imanu itu at-tasdiq, al-i'tiqadu was tasdiq. I'tiqad, yakin. Tasdik itu pengakuan diri, pengakuan akan kuasa Allah. Tidak cukup. Wa nutqu bil lisan, harus diucapkan. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wajib diucapkan. Waktu kita kecil kan belum mampu, maka kita diazankan. Ketika kecil kita diajarkan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita diajarkan salat, kita diajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nutqu bil lisan wal amal bil jawarih. Maka tauhid itu adalah tasdiq, i'tiqad, keyakinan kalbu wa tasdiq. Jadi harus ada pengakuan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus ajaran kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Wujud Allah. Kita percaya. Tetapi dalam keseharian kita masih mengagungkan diri kita, masih menuhankan diri kita. Umah hayu tak jadi nemekat ini ambat hagonya nah ramai tak orang. Oh, lun mekat. Jelaslah. Ya, kita sudah tidak ada tasdik itu. Kita sudah tidak mengakui. Kita sudah syirik khafi. Pengakuan kita akan Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada lagi. Seharusnya kita jawab alhamdulillahnya kuasa Allah mandum. Yang penting katanya usaha untuk kerja. Pelanggan yang terusnya geba oleh Allah, gejuk oleh Allah. Nyo rezekinya Allah juk. Tapi kalau kita tidak punya tasdik dalam jiwa kita, i'tiqad kita tidak benar, nyolun je ke pegawai negeri yang karena bapaknya, yang karena ayah hajinya ke lun je. Yang si fulannya nyokang karena lun pertama kerja bak perusahaannya jika kehana tapu mau ronyo jiji hidup motonya karena gara-gara lun.
itu kita sudah tidak ada lagi i'tiqad, kita sudah tidak ada tasdik lagi kepada Allah. Maka al-i'tiqad wa tasdik itu dikatakan iman seseorang sah. Jadi ketika bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, Allah Maha Besar. Maka ketika Allah Maha Besar, yang hanale yang raya. Kedai tidak lagi, bisnis tinggalkan. Yang besar adalah Allah. Lagi jualan tinggalkan. Maka kalau kita azan Allahu Akbar nyan mantong tapegot mi goreng mantong ta adu mi, tanyo mantong ta buka kedai ta mekat, itu kita tidak punya tasdiq. Kita tidak punya i'tiqad akan wujud Allah. Itu panggilan Allah. Kon azan si gampang ya dong-dong inan. Allah panggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ketika dalam takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram itu haram semuanya. Hanya tinggal le ke itik, hanya tinggal le ke lemo. Maka kalau kita sudah qasad, kita sudah niat, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, haram. Popularitas haram, keagungan haram, jabatan apapun haram. Yang ada adalah Allah, Allah, Allah. Maka kita tidak cukup dengan iman, harus dengan tasdik saja. Kita harus nutqu bil lisan wal amal bil jawarih. Iman itu harus diimplementasikan dengan apa? Dengan syariat. Maka salah satu bentuk daripada syariat itu juga adalah darul mafasid, usaha ikhtiar untuk mencegah dari segala risiko, kemungkinan-kemungkinan daripada pandemi ini. Jadi kita harus mencegah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu mencegah juga, kita kembalikan. Ya, di samping itu mencegah, kita juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabatuknya Allah, kaguji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata terima ngajumenan. Kita diperintahkan untuk ikhtiar, usaha berobat, tajak badoto, tablo ubat, tabuh masker, betat taduk-duk lam kawan rame, membawa penyakit kepada orang lain, atau kita bertambah terjangkit lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit ini dari Allah, mati ini dari Allah. Dan Allah menguji kita untuk kita terus berusaha. Bahkan mati ini dari Allah, kita dari Allah kembali kepada Allah. Maka apa saja yang terjadi, ini adalah atas iradah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam mazhab Jabariyah, nya hana usaha-usaha le, hana boleh usaha jika ada Allah. Kagejuk penyakit mati, kakeh mati. Sakit kakek sakit anak perlu ubat. Tetapi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib ikhtiar, wajib usaha. Setelah usaha kepada Allah Subhanahu wa taala, tak usaha dengan berobat karena ilmu yang diberi oleh Allah pada dokter-dokter, kita wajib usaha ikhtiar, yaitu berobat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serah dirinya, falyatawakkalil mu'minin, falyatawakkal. Maka hendaknya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaknya bertawakkallah orang-orang mukmin ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru berserah diri.
Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal fakhsha wal munkar. Tam doa ba Allah Subhanahu wa taala. Tam laki ba Allah Subhanahu wa taala gepejiuh daripada bala wal waba dan wabah penyakit wal fakhsha wal munkar wal mihan ila akhirih. Tam doa tam laki ba Allah Subhanahu wa taala. Maka qunut nazilah dibacakan oleh para imam sampai pandemi ini betul-betul dinyatakan tawakal dengan doa. Kemudian berserah diri kepada Allah. Ya Allah, kau berusaha lun, ya Allah. Lun kau berusaha berobat, ya Allah, nyo sakitnyo ba'dron mendum, ya Allah, ne cabut, ya Allah, daripada lun sakitnyo, daripada keluarga lun, ya Allah. Falyatawakkalil mu'minun. Maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu namanya sudah berusaha, sudah amal bil jawarih. Ini tauhid kita. Maka tauhid itu, iman itu tidak cukup kita tasdiq, tidak cukup kita i'tiqad, tidak cukup kita mengucapkan dengan lisan saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib ada al-amal bil jawarih, usaha ngenjaro getanyo, usaha dengan kaki getanyo, usaha dengan pikiran getanyo untuk mencegah dari segala risiko ini melalui, makanya ada fikih, ada syariat. Iman tidak cukup tasdik saja, harus ada implementasi dengan syariat. Maka kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan syariat, dengan salat. Maka pakon dalam ajaran ulama, ya, ada iman, akidah, kemudian ada syariat, kemudian ada tariqah, ada ya hakikat, ada ma'rifah. Begitu ajaran tauhid, ajaran syariat, ajaran tasawuf. Perlu ada tasawuf. Ya, jadi caranya mudah untuk memahaminya. Kita sudah yakin bahwa ada memberitahu kepada kita bahwa ada Pak Muhammad, ya, Pak Sulaiman lah namanya. Pak Sulaiman itu ada di Medan. Beliau orang Aceh. Beliau orang sangat dermawan, sangat baik, taat beragama, alim. Kita tahu. Kita sudah tahu, diberitahu, dan kita yakin, kita percaya bahwa ada orang ule karing di Medan, dermawan, saleh, baik, ini itu. Nah, percaya itulah, itu baru batasan kita. Seperti kita percaya ketika disampaikan agama kita, yakin, iman, bertasdik kepada akan wujud Allah Subhanahu wa taala, akan kuasa Allah, itu tauhid. Tapi tidak cukup, harus ada usaha syariah, yaitu salat ibadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Menancit seperti kita usaha, tajak umedan tayak merumpuk bapaknya, tayak merumpuk, usaha itulah usaha mencapai apa yang kita yakini, itu adalah syariat. Maka kita usaha liqa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'raj. Mi'raj itu liqa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencapai hakikat dalam salatnya itu adalah orang yang terus menerus berusaha bisa liqa dengan Allah. Maka melalui kasat ketika dia niat itu, dia sudah berusaha, seseorang mukmin muslim ini berusaha sudah hadir qalb dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah takbir itu hanali manuk, nyambe fikir manuk li fikir gaji fikirnya je, semuanya dalam sujud kita, dalam i'tidal kita, dalam rukuk kita, dalam tahiyat kita, Allah, 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 la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hana lain kecuali Allah. Maka jalan hakikat paling mudah, paling pertama adalah melalui salat.
melalui zakat. Nyo karena dari Allah ke kita berinfak dan bersedekah. Karena dari Allah kita memberi hak-hak fakir miskin, hak-hak anak yatim, kita keluarkan dari bagian rezeki kita. Karena Allah akan lipat gandakan. Maka hana yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki ini dari Allah, yang kita keluarkan itu akan dilipat gandakan oleh Allah, akan diganti oleh Allah lainnya, itu kita itu tasdik itu masih dipertanyakan. Karena kita masih nak makut, nyo dapat tebit sedekah nanti ka kurang rezeki katanya. Maka yang sudah punya penghasilan di atas 10 juta, di atas 15 juta, silahkan. Ada anak yatim bersama kami, anak yatim di pesantren terpadu Al-Manar Cot Iri, membutuhkan orang tua asuh yang membiayai per bulan SPP-nya, uang makannya, ya, uang makannya, jajannya lebih kurang 1 juta per bulan. Silahkan menjadi orang tua asuh anak med yatim, nah yang dari Sigli, nah yang dari PD Jaya, nah yang dari Calang, dari Indrapuri, dari Selimum, anak-anak yatim, anak-anak fakir miskin yang orang tuanya tidak mampu, butuh orang tua asuh yang membiayai mereka. Allah akan lipat gandakan. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habatin anbata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu. Allah yudha'if, melipat gandakan. Allah Maha melipat gandakan rezeki ini. Maka yang punya penghasilan di atas 12 juta, mari kita membiayai 1 juta tagai, menyona gaji 12 juta, na gaji 10 juta, 3 juta tagai dapat terbit bulat untuk fakir miskin, untuk anak-anak yatim. Atau cari anak yatim sendiri, atau cari anak fakir sendiri yang pintar cerdas, masih kelas 5 SD, kelas 5 min, pindah ke min Ulai Karing, taruh di lembaga tahfiz di sini. Biayai, insya Allah akan buatkan anak-anak kita cerdas. Allah akan mudahkan rezeki anak-anak kita. Allah akan mudahkan rezeki menantu-menantu kita. Allah akan hantarkan menantu yang soleh, yang solehah, dengan syarat tasdiq, i'tiqad, yakin. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ikhtiar, doa, tawakal, berserah diri kepada Allah itu wajib kita lakukan kita dalam kondisi seperti ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf bila berkekurangan pat hanapah laki maah, karena pada hakikatnya yang menyampaikan Ustaz Masrur Aidi, kalau saya tahu beliau berhalangan berizin, ya saya akan bawa kitab, kita bacakan kitab. Tapi nyo kakeh maklumat sabiqah pupu yang tak ingat tak sampaikan, semoga segala kesalahan akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.